Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi present tense versus present continuous tense. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hello, I am Yeni Artati Kusumawati. I graduated from Sarjana Wiyata Taman Siswa University, Yogyakarta. I am an English teacher of my junior high school Yogyakarta. I have been teaching English since 2005. Thank you. Pada slide ini kita akan membaca terlebih dahulu kompetensi inti pada KD present tense. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam rangka konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk slide selanjutnya, kita akan membaca terlebih dahulu kompetensi dasar dari KD present tense. Present tense ini ada pada KD 3.7 yang berbunyi menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam hal ini kita memperhatikan unsur kebahasaan simple present tense. Untuk KD 4.7 berbunyi menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum yang memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran 3.7.1.1 menerapkan fungsi sosial dari teks interaksi transaksional pendek sederhana terkait dengan kegiatan rutin. 3.7.2.1 menerapkan struktur teks dari teks interaksi transaksional pendek sederhana terkait kegiatan rutin. 3.7.3.1 menerapkan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional pendek sederhana terkait kegiatan rutin. 4.7.1.1 menulis teks interaksi transaksional pendek sederhana terkait kegiatan rutin. 4.7.1.2 menyusun teks interaksi transaksional pendek sederhana terkait kegiatan rutin. 4.7.1.3
mempraktekkan teks interaksi transaksional pendek sederhana terkait kegiatan rutin. Baik, sekarang kita beralih pada kompetensi inti untuk materi present continuous tense. KI1 masih sama seperti yang ada di present tense, tetapi saya akan tetap membacakannya. KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan rangkah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar pada present continuous tense. Present continuous tense ini merupakan KD 3.8 yang berbunyi menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam hal ini, kita akan memperhatikan unsur kebahasaan present continuous tense. Untuk KD 4.8 berbunyi, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 3.8.1.1 menerapkan fungsi sosial dari teks transaksional pendek sederhana terkait kegiatan yang sedang berlangsung. 3.8.2.1 menerapkan struktur teks dari teks transaksional pendek sederhana terkait kegiatan yang sedang berlangsung. 3.8.1 menerapkan unsur kebahasaan dari teks transaksional pendek sederhana terkait kegiatan yang sedang berlangsung. 4.8.1.1 menulis teks transaksional pendek sederhana terkait kegiatan yang sedang berlangsung. 4.8.1.2 menyusun teks transaksional pendek sederhana terkait kegiatan yang sedang berlangsung. Masuk ke materi fungsi present tense. Present tense itu bisa dipakai dalam beberapa kegiatan. Contohnya atau fungsinya seperti pada 1. Menyatakan kegiatan sehari-hari. Menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Menyatakan peristiwa
yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. Menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Mengutip berita atau informasi. Keenam-enam tadi itu merupakan fungsi dari present tense yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan mengetahui pengertian dari simple present tense. Apa itu simple present tense? Present tense dapat diartikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana dari jenis tense lainnya. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Bagaimana dengan rumus present tense? Mari kita lihat. Rumus yang pertama, nominal simple present. Untuk kalimat positifnya, itu subject plus to be, dalam hal ini adalah is, am, atau are, ditambah adjektif atau adverb. Untuk kalimat negatif, subject ditambah to be, masih is, am, are, ditambah lagi not, ditambah lagi adverb. Untuk kalimat tanya, to be masih is, am, are, ditambah subject, ditambah adjektif atau adverb, jangan lupa selalu ditambahkan dengan tanda tanya. Untuk rumus yang kedua, verbal simple tense. Untuk pola positifnya, subject plus verb 1 ditambah s atau es ditambah objek. Untuk kalimat negatifnya, subject ditambah do atau does not, kemudian tambah verb 1 ditambah objek. Untuk kalimat tanyanya, does atau do ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb 1, ditambah dengan objek, dan jangan lupa selalu bubuhkan tanda tanya. Kemudian, apa yang membedakan antara rumus 1 dan rumus 2? Untuk rumus 1 dipakai apabila dalam kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja. Tetapi untuk rumus 2 kita pakai apabila dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja. Kemudian pada kalimat positif di situ disebutkan ada verb 1 ditambah s atau es. Nah, di sini nanti akan kita bagi menjadi 2 untuk rumus positifnya ini. Kita kata kerjanya ditambahi dengan s atau es apabila subjeknya adalah he, she, dan it. Tetapi apabila subjek dalam kalimat tersebut adalah I, you, we, they, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan s atau es. Baik, mari kita perhatikan contoh kalimat present tense. Untuk contoh kalimat dalam nominal present tense, he is very patient. Kalimat positifnya. Kenapa di situ to be-nya memakai is? Karena subjeknya adalah he. Subjek apalagi yang memakai is? She dan it. Kemudian kapan kita memakai to be am? Apabila subjek dalam kalimat tersebut adalah I. Dan kapan kita memakai to be are? Apabila subjek dalam kalimat tersebut adalah they and we. Oke, masuk ke kalimat negatif. He is not very patient. Kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya menjadi is he patient? Kalimat verbal tense. Kalimat positifnya seperti ini.
She goes to school. Bagaimana kalau she-nya itu kita ganti dengan we? Maka kalimat positifnya akan berubah menjadi we go to school. Kita lihat kalimat negatifnya dari she. She doesn't go to school. Mari kita buat dengan subjek we. We do not go to school. Interrogatifnya, does she go to school? Bagaimana dengan we-nya? Do we go to school? Baik, ternyata dalam mempelajari simple present tense juga ada keterangan waktu yang harus kita perhatikan. Apa saja keterangan waktunya? Yaitu 1. Keterangan waktu berupa adverb of time. Contohnya, every year, setiap tahun. Every month, setiap bulan. At 7, jam 7. Here atau there, di sini atau di sana. Every week, setiap minggu. In the morning, di pagi hari. Every day, setiap hari. Twice a day, 2 kali sehari. Keterangan perulangan. Adverb of frequency. Contohnya, seldom, sering, always, selalu, sometimes, kadang-kadang, as a rule, lazimnya, often, setiap, ever, pernah, nowadays, pada waktu sekarang, frequently, di sini atau di sana, one in a while, kadang-kadang, normally, umumnya, commonly, biasanya, generally, seringkali. Oke, masuk ke fungsi present continuous tense. Apa fungsi dari present continuous tense? Ternyata fungsinya adalah 1, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. 2, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. 3, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Apa pengertian dari present continuous tense? Present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi selanjutnya. Bagaimana dengan rumusnya? Tidak jauh beda dengan rumus yang ada di present tense. Baik, mari kita lihat. Untuk bentuk positifnya, subject, to be, verb ing. Untuk bentuk negatifnya, subject, to be, not, verb ing. Bentuk interrogatifnya, to be, subject, verb ing, dan jangan lupa selalu bubuhkan tanda tanya. Oh iya, untuk to be di present continuous tense kita menggunakan to be is, am, are. Baik, mari kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, she is dancing in the rain. Nomor 2, Arnold is taking 5 classes this semester. Nomor 3, she is spending her holiday in Bangkok next week. Nomor 4, are you waiting to open your present after you eat your pancakes? Said Aunt Christine, taking a sip from her root beer. Nah,
Masuk ke time signalnya present continuous tense atau keterangan waktu pada present continuous tense. Apa saja? 1. Right now. 2. At the moment. 3. Today. 4. At present. 5. This month. 6. This year. 7. This week. 8. This semester. Baik, slide-slide yang sudah kita pelajari tadi merupakan teori pada masing-masing pola kalimat, pengertian, fungsi, contoh, keterangan waktu yang ada pada present tense dan present continuous tense. Pada slide ini kita akan membandingkan apa bedanya antara present tense dan present continuous tense. Baik, mari kita lihat. Untuk present tense, A. Dipakai untuk aksi yang terjadi berulang atau secara reguler. Contoh kalimatnya, Alan reads one book a day. Sheila usually walks to her campus. The autumn semester starts on September. Bagaimana dengan present continuous tense? Present continuous tense dipakai untuk aksi yang terjadi selama waktu pembicaraan. Contoh kalimat, Alan cannot pick up the phone right now because he is reading his book. Yang kedua, untuk aksi yang sedang berlangsung sekitar waktu pembicaraan. Contohnya, Alan is reading 3 books a day these days because he needs to catch up to his personal reading goal. Present tense untuk menyatakan fakta, situasi, dan keadaan yang kita tidak harapkan untuk berubah. Contohnya, Sheila lives in Bogor. Alan reads book every day. Untuk present continuous tense untuk menyatakan situasi dan aksi yang terjadi hanya sementara waktu atau kita harapkan untuk berubah. Contohnya, Sheila is living in Depok for the time being due to her study. Contoh yang kedua, Alan is working at a library these 2 weeks because his classes are on break. Slide tadi merupakan perbandingan antara present tense dan present continuous tense yang bisa kita bandingkan secara nyata. Di slide ini kita akan melihat contoh dialog. Untuk present tense, dialog ini terjadi antara John dan Stuart yang mengisahkan tentang kegiatan John dan Stuart. Nah, ini semua adalah contoh dialog dari present tense antara John dan Stuart. Bagaimana dengan contoh dialog pada present continuous tense? Oke, dialog pada present continuous tense ini terjadi antara Andi dan ayahnya. Baik, 2 contoh dialog tersebut adalah contoh dialog present tense dan present continuous tense. Silahkan kalian baca sendiri untuk bisa memahami
apa isi dari dialog tersebut.